Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Sehat bersama IDI dengan tema wasir atau ambeien, di mana penyakit wasir ini merupakan penyakit umum yang juga banyak diderita oleh masyarakat. Meski begitu, banyak orang yang tidak mengerti tentang penyakit ini. Juga banyaknya mitos yang beredar di masyarakat. Nah, dalam segmen kedua, kali ini kita akan membahas mitos-mitos yang beredar. Boleh Mbak Prima. Di mana juga beredar bahwasanya penyakit wasir atau ambeien ini juga merupakan penyakit kambuhan, dokter. Itu bagaimana sih, dok, sebenarnya, dokter? Ya, jadi kalau sebetulnya masih yang ringan, itu bukanlah suatu penyakit kambuhan, tetapi penyakit yang bisa disembuhkan sampai tuntas. Sampai tuntas, dokter. Ya, kalau tidak segera ditangani, memang bisa menjadikan kambuhan. Jadi banyak pasien-pasien di tempat praktek saya itu, "Dok, saya kok berak keluar darah." Kita beri obat bisa sembuh pendarahannya, tetapi wasirnya tidak bisa sembuh. Mungkin beberapa bulan datang lagi, "Dok, penyakit saya kambuh lagi, berak darah lagi." Itu yang sering kami jumpai di dalam tempat praktek kami. Berarti kalau misalnya seseorang sudah mempunyai riwayat ambeien atau wasir, itu sudah mempunyai catatan demikian, harus benar-benar bisa menjaga atau aware sama dirinya sendiri, ya, dokter? Seperti saya sampaikan, harus merubah pola hidupnya yang sehat. Tadi juga, dokter, untuk pembahasan dari pengobatannya sendiri bagi pasien yang sudah mengalami gejala yang sangat akut itu akan dioperasi, ya, dokter? Iya. Nah, itu proses operasinya seperti apa, dokter? Saya dengar. Ya, Bapak Ibu pemirsa Jember 1 TV sekalian. Jadi untuk operasi wasir ini bermacam-macam teknik yang bisa dilakukan. Jadi ada yang model operasi tekniknya dengan diikat, ibaratnya diikat dengan karet, semacam karet, atau di dalam bahasa medisnya istilahnya dilakukan ligasi. Iya. Kemudian ada yang dibakar supaya jaringannya itu mati sehingga tidak terjadi ambeien. Kemudian ada yang model disuntikkan cairan kimia untuk merusak ambeiennya tersebut, dan ada teknik terbaru itu dengan teknik namanya teknik stapler. Ya, dengan teknik stapler ini akan mengurangi rasa nyeri saat operasi dan juga memperpendek waktu perawatan di rumah sakit serta mempercepat proses penyembuhannya. Jadi ketika seseorang ingin melakukan operasi wasir itu tadi, ya, dokter, itu mulai dari misal kita masuk ke rumah sakit, terus kemudian tindakan sampai pemulihannya itu kira-kira membutuhkan waktu berapa hari, dokter, hingga bisa beraktivitas seperti sedia kala, dok? Ya, Mbak Prima. Jadi untuk operasi sendiri pasti dokter pada saat memeriksa akan melakukan penilaian kondisi wasirnya, sehingga dokter dalam melakukan tindakan apakah harus dioperasi, apakah untuk sementara diupayakan dengan diobati, pasti akan banyak pertimbangan untuk sebelum melakukan tindakan operasi. Nah, kemudian teknik operasi bagaimana yang harus dilakukan itu pun tergantung kondisi setiap orang berbeda-beda. Tetapi untuk operasinya sendiri perlu waktu beberapa hari. Untuk di rumah sakitnya mungkin cukup 3-5 hari. Setelah itu sudah boleh pulang. Tetapi belum sembuh total, masih perlu kontrol dengan diberikan obat-obatan untuk mengurangi rasa sakitnya, untuk mencegah terjadi infeksi, dan untuk mempercepat proses penyembuhannya. Ini
dia. Kemudian ketika sudah dilakukan operasi, apakah sudah bisa dinyatakan sembuh total, dokter? Artinya sudah tidak kambuh lagi ketika suatu saat mungkin ada makanan yang salah dikonsumsi, terus kemudian sering duduk dan lain sebagainya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, setelah operasi pun tidak menjamin 100% wasirnya hilang. Tetap harus menjaga pola hidup yang sehat. Makannya harus cukup serat. Cukup serat itu ya sayuran, buah-buahan, itu makanan-makanan yang seratnya tinggi. Nah, mulai sekarang jadi pemirsa harus makan yang cukup banyak seratnya, sayuran, buah-buahan, kemudian minum air putih yang banyak. Berikutnya olahraga teratur, tidak boleh mengangkat barang yang berat. Pada saat kita mengangkat barang berat itu ngeden, mengejan, di dubur pun juga ikut mengejan. Kalau sering terjadi seperti itu, bisa menyebabkan kekambuhan wasirnya. Nah, ini dia, berarti belum bisa dipastikan ya dokter ketika seseorang sudah melakukan operasi, oh wasirmu sudah hilang, tapi kalau kita sendiri belum bisa menjaga pola makan juga ya dokter akan kambuh lagi. Nah ini dokter juga ada yang bilang, mitos beredar ini, beredarnya mitos di masyarakat bahwasanya ketika seseorang duduk di lantai itu katanya bisa memicu terjadinya ambeien. Sebenarnya agak gimana gitu dokter? Banyak sekali Mbak Prima mitos-mitos di masyarakat tentang wasir ini. Jadi kalau duduk di lantai itu sebetulnya tidak benar kalau menyebabkan terjadinya ambeien. Tetapi yang benar itu apabila duduk dalam waktu lama di lantai itu bisa menyebabkan ambeien. Sebetulnya tidak hanya duduk di lantai. Kalau kita duduk lama, baik itu di lantai, duduk seperti kita saat ini berjam-jam, ataupun duduk di kendaraan dalam waktu lama, bisa memicu terjadinya ambeien. Kenapa demikian? Penasaran ya Mbak Prima ya? Pasti dok. Jadi pada saat kita duduk dengan posisi yang diam seperti ini, aliran darah di sekitar dubur ini menjadi tidak lancar karena tersumbat ya dok. Ya itulah. Itu yang lama-lama sumbatan, sedangkan darah itu mengalir terus ke situ. Sehingga lama-lama terjadi apa? Penyumbatan akhirnya menumpuk membengkak. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi. Jadi wasir itu pembengkakan. Nah, supaya mencegah itu gimana ya? Kalau duduk terlalu lama, diupayakan sekali waktu berdiri, jalan beberapa menit. Atau mungkin duduknya bisa dengan tumpuan satu pantat seperti ini. Ya, jadi kita beberapa menit supaya aliran darah di sekitar dubur lancar kembali, baru boleh duduk nyantai seperti ini lagi. Adanya stretching ya dokter seperti itu. Kemudian juga dokter, apa namanya, dari penyakit ambeien tadi sudah dibahas akutnya itu seperti apa. Nah ini kemungkinan terburuk, apakah dari penyakit tersebut juga menyebabkan kanker dok? Ya, jadi itu sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Memang apabila itu kekambuhan itu sering kali terjadi pada wasir, bisa merusak sel di sekitar dubur tersebut. Nah, kerusakan sel tersebut yang akhirnya memicu terjadinya kanker. Itu kanker apa dok? Ya, kanker itu bisa kanker di sekitar dubur, misalkan kanker usus besarnya yang paling dekat dengan dubur. Jadi sel di sekitar situ. Tetapi tidak sepenuhnya itu kecil kemungkinannya. Baik. Berarti masih bisa dilakukan pencegahan ya dokter? Sangat tidak bisa. Apabila kita
benar cara melakukan aktivitas, pola hidup kita benar, bisa dicegah. Terus kemudian dokter, cara lain atau pengobatan lain selain dilakukan operasi itu ada hal lain nggak dok yang bisa dilakukan dokter? Nah, jadi yang perlu saya pesankan untuk penanganan basir ini, ya kita harus mengupayakan supaya tidak sampai dilakukan operasi. Cara-cara yang dilakukan kalau sampai sudah terjadi basir, ya saya sampaikan tadi, makanan yang berserat, minyak putih, bisa juga herbal yang bisa dianggap bisa sebagai salah satu penyembuhan basir, misalnya temulawak itu bisa, atau kalau terjadi peradangan di sekitar dubur bisa juga diolesi dengan lidah buaya. Ya, itu bisa digunakan untuk penanganan awal di rumah sebelum ke fasilitas kesehatan. Itu fungsinya untuk apa dokter? Diolesi? Nah, diolesi itu lidah buaya itu ada zat anti radangnya, ada zat anti nyerinya. Diharapkan itu bisa sebagai penanganan awal yang bisa dilakukan di rumah tanpa obat-obatan. Walaupun itu untuk penanganan dari berak darah ataupun dari benjolan. Kalau sudah berak darah atau benjolan tidak bisa, Mbak Prima. Harus minimal dengan obat-obatan. Sebelum operasi, penanganan di rumah tidak bisa, ada beberapa obat yang bisa diberikan. Jadi tujuan obat diberikan, misalnya kalau berak darah bisa diberikan obat-obat untuk menghentikan perdarahan. Kalau terjadi pembengkakan, oleh dokter akan diberi obat-obat anti radang yang fungsinya untuk mengurangi pembengkakan. Kalau terjadi rasa nyeri yang berlebihan, bisa diberi obat anti nyeri, atau mungkin bisa ditambahkan antibiotik apabila dokternya mencurigai terjadi infeksi di sekitar dubur tersebut. Itu infeksi yang bagaimana dokter? Nah, jadi mohon maaf, dubur itu kan daerah yang kotor. Betul. Ya, sehingga apabila di situ ada basir sampai keluar darah, berarti ada luka, ada pembuluh darah yang pecah. Luka. Sedangkan di situ adalah daerah yang kotor, banyak kumannya. Betul. Nah, akhirnya kuman bisa menyerang, menjadikan infeksi di sekitar basirnya tersebut. Sering Mbak Prima di tempat praktek itu, dok, saya duduk kok rasanya sakit, nyeri sekali. Jadi kalau duduk saya harus miring gini, dok. Nah, itu mungkin terjadi radang. Itu harus kita beri obat anti radang. Kalau apalagi diperkuat, terus badan saya kok jadi demam. Nah, ini sudah pasti terjadi infeksi di sekitar itu, sehingga perlu diberikan antibiotik. Baik. Apakah yang demikian juga seseorang yang sudah merasakan gejala tersebut perlu istirahat total, dokter? Tidak harus, tergantung pekerjaannya. Apabila pekerjaannya sering mengangkat barang yang berat, ya berarti diupayakan mengangkatnya sedikit-sedikit supaya tidak mengejar. Kemudian apabila batuk-batuk segera diobati. Oh iya, ada satu Mbak Prima yang terlewat. Apa itu dokter? Untuk olahraga yang berlebihan juga bisa menyebabkan basir. Misalnya, mohon maaf yang suka olahraga angkat berat, barbel, itu jangan sampai terlalu berlebihan sampai sering mengejar.
itu juga tidak bagus. Tidak sembarang olahraga yang bisa dilakukan ya dokter ketika seseorang sudah mempunyai riwayat sakit ambeien. Nah ini yang juga perlu diperhatikan oleh pemirsa. Baik dokter, kembali ke pertanyaan sebelumnya, untuk obat herbal yang dipercaya dapat membantu meringankan atau meredakan penyakit ambeien ya dokter. Tadi juga sudah dibahas mengenai lidah buaya salah satu contohnya, kemudian temulawak. Nah kemudian kalau daun ekor kuda itu dokter, terus ada lagi daun wungu atau daun apa gitu dokter? Ya, memang kalau kita sering baca itu beberapa obat-obat herbal bisa dilakukan untuk penanganan awal seperti disampaikan Mbak Prima tadi, daun ekor kuda, daun wungu. Tapi terus terang Mbak Prima, saya sendiri juga belum pernah tahu daunnya itu. Tapi pernah merasakan tetapi dokter? Secara teorinya memang itu bisa sebagai penanganan awal tanpa obat-obatan. Ya, mudah-mudahan juga bisa menambah wawasan atau edukasi dari para pemirsa ya dokter, khususnya yang mempunyai riwayat sakit wasir atau ambeien. Baik dokter, ini mengingat waktunya sudah sangat mepet sekali dokter. Di akhir boleh dokter memberikan kesimpulan atau memberikan bagaimana caranya kita mencegah agar penyakit ini tidak sampai menyerang kepada tubuh kita. Monggo dok. Terima kasih para pemirsa Jember 1 TV yang berbahagia. Jadi perlu kami informasikan lagi, wasir itu suatu kondisi yang sebetulnya bisa kita cegah agar kita tidak terjadi atau tidak terkena penyakit wasir atau ambeien. Para pemirsa bisa mencegah dengan cara pola hidup yang sehat. Sekali lagi itu, pola hidup yang sehat itu sangat kita butuhkan. Jadi dengan makanan yang banyak seratnya, seperti makan sayuran, buah-buahan, kemudian minum air putih yang banyak. Untuk orang dewasa itu paling enggak minumnya 2 liter per hari atau sekitar 8 gelas per hari. Kemudian olahraga teratur, duduk jangan terlalu lama. Misalkan sekarang dengan era milenial banyak pekerjaan yang harus dikerjakan di depan komputer. Jangan berjam-jam berdiam diri di depan laptop atau komputer. Sempatkan untuk relax, stretching sejenak. Nah, kemudian apabila harus mengangkat barang yang berat diupayakan dikurangi secara bertahap. Dan saya sampaikan, apabila terjadi wasir tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir yang berlebihan. Bisa kita sembuhkan sampai tuntas asalkan segera pada saat dini segera kita obati dengan cara yang benar. Terima kasih para pemirsa Jember 1 TV dan juga Mbak Prima. Terima kasih dokter. Mudah-mudahan bincang sehat kali ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Baik dokter. Ya pemirsa, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Dr. Triwiranto, di mana penyakit wasir ini merupakan penyakit yang sebenarnya juga bisa dilakukan pencegahan. Tapi kita juga tidak bisa meremehkan dengan adanya pencegahan tersebut, karena nantinya dampak yang ditimbulkan akan serius apabila kita meremehkannya. Dan bagi Anda yang sudah mempunyai riwayat penyakit atau keluhan penyakit ini, Anda bisa memeriksakan ke vaskes terdekat di kota Anda. Semoga bincang sehat episode kali ini bisa memberikan edukasi untuk kita semua, dan Anda pemirsa dapat menyaksikan tayangan ini di website kami di www.jember1tv.id. Dr. Triwiranto, terima kasih atas waktunya sudah hadir di Jember 1 TV. Terima kasih juga Mbak Prima atas waktunya, memberikan waktu kepada kami, memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang wasir. Semoga lain waktu kita bisa berbincang kembali ya dokter. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi dalam sesi yang lain yang lebih santai lagi. Baik, terima kasih dokter. Dan pemirsa, saya Prima Fantari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Bincang Sehat bersama IDI episode selanjutnya.